Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Masih suasana Imlek ya, Ibu Yona juga pakai baju merah nih. Gongsi facai bagi yang merayakannya. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari Matius 13 ayat 53 sampai yang ke-58. Matius 13 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. Kita akan membaca 2 ayat saja, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Ibu Yana akan membacakan ayat 57 sampai 58. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Wah, adik-adik, kita tahu bagaimana Yesus tumbuh. Dia tinggal di mana? Di Nazaret. Dia dan ibunya, bapaknya, saudara perempuan dan saudara laki-lakinya pasti tinggal di Nazaret. Orang-orang Nazaret tahu persis bagaimana Yesus tumbuh, bagaimana keluarganya Yesus, siapa dia, bapaknya kerjaannya apa, saudara-saudaranya jumlahnya berapa. Dia tahu persis bagaimana Yesus tumbuh. Waktu Tuhan Yesus datang ke kota Nazaret, mereka sepertinya tidak menyangka bahwa Yesus yang mereka kenal dari kecil ternyata menjadi pembicara yang hebat, menjadi seorang yang hebat, mengajarkan satu kebenaran. Bahkan mereka mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah yang untuk memberitakan kebenaran. Dia memberitakan hal-hal yang ajaib, dia melakukan hal-hal yang hebat. Dan orang-orang Nazaret merasa bahwa itu Yesus yang dulu kecilnya di sini, ibunya namanya ini Maria, bapaknya Yusuf, dan saudara-saudaranya namanya ini. Masa dia begitu? Nah, karena masa lalunya Tuhan Yesus, karena mereka melihat dan tahu bagaimana Tuhan Yesus tumbuh, mereka menyaksikan, mereka meragukan apa yang Yesus miliki saat itu. Mereka sudah mulai bertanya-tanya, masa sih Yesus yang kecil itu, anaknya si Yusuf tukang kayu, bisa mengatakan hal itu? Jangan-jangan dia mau mengada-ngada, jangan-jangan dia mau berpura-pura biar kelihatan hebat. Akibatnya Tuhan Yesus ditolak. Yang ditolak bukan hanya Tuhan Yesusnya, tapi ajaran kebenarannya ditolak. Dan efeknya adalah ayat 58 tadi yang kita baca. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat dilakukan di situ. Tidak ada mujizat. Bahkan di kota-kota lain yang begitu banyak orang ditolong, di situ sedikit mujizat karena tidak percaya. Adik-adik, terkadang banyak orang melihat orang lain berdasarkan apa yang mereka miliki, casingnya, atau kalau orang bilang gini. Padahal ada pepatah bahasa Inggris mengatakan, don't judge the book with the cover. Jangan menilai orang dari apa yang ada di luarnya. Tapi kebanyakan orang menilai orang lain berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang terjadi di masa lalu. Waduh, dulu itu melakukan ini loh, masa dia sekarang jadi baik, gitu kan? Banyak sekali orang masih mengingat-ingat masa lalu seseorang dan menilainya, menghakiminya sampai hari ini. Padahal orang itu sudah berjuang untuk berubah. Adik-adik, kita belajar ya dari orang-orang Nazaret ini. Kita belajar supaya kita tidak gampang menilai orang. Wah, kalau orang itu pakai sederhana, itu berarti orang gak punya. Saya gak mau berteman dengan orang itu. Saya mau berteman dengan orang-orang yang kaya, yang penampilannya bersih, bajunya bagus-bagus, alat tulisnya keren-keren, orang yang punya uang. Jadi kalau saya berteman dengan mereka, saya pun pasti kecipratan kebaikan mereka. Nah, apakah itu boleh? Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang mereka. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa melihat bahwa dulu kita adalah budak dosa. Adik-adik, memang kita harus pintar-pintar memilih teman. Tetapi kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita cepat menghakimi orang lain, kita tidak bisa melihat kebaikan dari orang tersebut. Lihat bagaimana Tuhan Yesus ditolak. Yesus juga sedih. Kenapa orang-orang yang dia kenal malah menolak dia?
Padahal orang lain yang tidak mengenal dia banyak ditolong oleh kebaikannya. Adik-adik, jangan sampai seperti itulah ya. Jangan gampang menilai orang lain. Berhati-hati memang penting. Tetapi kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi orang lain atas dasar keluarganya, masa lalunya, apa yang dia punya. Jangan ya. Kita akan berteman dengan banyak orang dengan baik. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana engkau mau dihargai, begitu juga kau harus melakukannya kepada orang lain. Jangan minta selalu dihargai, sedangkan kau sendiri tidak menghargai orang lain. Adik-adik, pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk tidak gampang menghakimi orang lain, supaya kita juga bisa merasakan kebaikan orang tersebut. Tuhan kadang-kadang mengajari kita dengan hal-hal yang sederhana. Dari hal sederhana ini kita akan diperkaya dengan begitu banyak pengetahuan. Kita akan tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak gampang menghakimi orang lain berdasarkan apa yang dia punya, keluarganya, kekayaannya, penampilannya, tetapi kami belajar untuk mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.